Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Eko coba jelaskan ya dari soal yang pernah dibagikan Pak Eko lewat WA ya mengenai tema 5 subtema 1 ya. Tema 5 tentang wirausaha. Di sini wirausaha merupakan kegiatan ya atau seseorang yang mampu menciptakan usaha sendiri ya. Usaha tersebut bisa di bidang produksi yaitu menghasilkan barang atau di bidang jasa atau memberikan pelayanan ya. Nah, dalam kegiatan berwirausaha itu seseorang harus mempunyai sikap atau perilaku yang akan membawanya meraih keberhasilan atau kesuksesan, di mana ya sikap yang diperlukan dalam berwirausaha salah satunya kerja keras, pantang menyerah, disiplin, ya, jujur, ya, ulet, tekun, kreatif seperti itu. Itu beberapa ya sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang yang berwirausaha. Wirausaha di sini tadi sudah dijelaskan Pak Eko. Wirausaha itu ada di bidang produksi atau menghasilkan barang, ya misalnya pengrajin mebel, ya misalnya warung makan. Tetapi juga ada yang memberikan jasa atau di bidang jasa atau pelayanan, misalnya bengkel atau misalnya salon kecantikan atau penjahit. Itu jasa, memberikan jasa ya. Dalam berwirausaha di masyarakat terdapat keberagaman usaha ya. Keberagaman usaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana perbedaan geografis ya, perbedaan sumber daya manusia atau keterampilan seseorang itu dapat mempengaruhi keberagaman wirausaha atau keberagaman mata pencaharian. Tetapi di sini yang perlu kita selalu perhatikan bahwa dalam keberagaman wirausaha kita harus saling menghargai dan menghormati gitu ya, untuk mewujudkan kerukunan ya. Berwirausaha mempunyai manfaat besar sekali, di mana dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu manfaat dari wirausaha. Kemudian baik, lanjutkan di sini untuk bahasa Indonesia kita belajar mengenai formulir. Formulir itu daftar isian ya, di mana terdapat petunjuk pengisiannya ya. Formulir atau lembar isian ini digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan, data yang seragam, data yang sama ya. Formulir ini beda-beda, ada formulir pendaftaran, ada formulir daftar riwayat hidup, ada formulir tentang misalnya tabungan misalnya. Kemudian formulir ini bisa ditampilkan seperti soal seperti ini nih, bentuk seperti ini adalah formulir penulisan bala. Tetapi kalau ditampilkan dalam bentuk paragraf, ini dalam bentuk narasi ya, di soal nomor 4 ini ya. Kemudian petunjuk pengisian formulir harus diperhatikan sehingga dalam pengisian formulir akan terjawab atau akan terisi dengan benar ya gitu. Ini tentang formulir. Misalnya kegunaan formulir ini macam-macam ya. Formulir ini digunakan misalnya dalam mendaftar sekolah, itu menggunakan formulir pendaftaran. Kemudian ada lagi daftar riwayat hidup, digunakan juga untuk misalnya seseorang melamar pekerjaan ya. Itu kegunaan dari formulir pendaftaran maupun daftar riwayat hidup. Sedangkan kalau misalnya formulir untuk
menabung ya ada formulir yang kita kalau ke bank itu ada slip penyetoran, berarti kalau kita mau menabung, dan slip penarikan kalau kita mau mengambil uang kita ya. Berikutnya adalah untuk materi IPA, ini tentang magnet ya. Pak Eko jelaskan magnet ini secara terbentuknya ini dibedakan menjadi dua. Magnet ini ditemukan di Yunani dahulu ya, bentuk magnet alam ya, batuan alam yang mampu menarik logam tertentu. Sedangkan magnet sekarang ini banyak dibuat oleh manusia yang disebut dengan magnet buatan. Adapun cara membuat magnet itu ada 3 ya. Induksi atau didekatkan, kemudian gosokan, kemudian ada mengaliri arus listrik searah yang disebut elektromagnetik. Magnet itu mempunyai 2 kutub, kutub utara dan selatan. Ini ada gambar, ada utara, ada selatan. Ya, magnet mempunyai beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Magnet itu terbuat dari logam tertentu yang mampu menarik logam tertentu. Biasanya yang digunakan untuk magnet buatan itu besi maupun baja. Ya. Kemudian magnet juga mempunyai beberapa bentuk. Ya, bentuknya ada huruf U, ada tapal kuda, ada ini silinder, ada batang, ada jarum, seperti itu. Itu bentuk magnet. Pak Eko ulang lagi, sifat magnet dapat menarik benda tertentu atau logam tertentu, mempunyai 2 kutub. Ya, gaya tarik magnet itu paling kuat di kedua kutubnya, kedua ujung kutubnya, dan yang paling lemah itu di tengah magnet. Ya, kemudian ada lagi ya, ini magnet apabila ada 2 magnet didekatkan, misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. Ya, 2 kutub yang tidak senama, nah misalnya utara dengan selatan atau sebaliknya, itu akan terjadi reaksi tarik menarik. Dan sebaliknya apabila didekatkan kutub selatan dengan selatan atau kutub utara dengan utara ya yang sama, berarti akan terjadi reaksi tolak menolak. Itu beberapa sifat magnet ya, sifat magnet. Kemudian lagi ya magnet ini mampu menarik logam-logam tertentu yang bersifat magnetik, contohnya besi, baja, nikel, kobal ya. Ini adalah benda-benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet namanya benda non magnetik. Contohnya kertas, plastik, karet, kayu, ya kaca, itu kain, itu benda non magnetik. Itu. Kemudian lagi benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet ya, contohnya tadi besi, baja, kobal, ini disebut ferromagnetik. Ya, yang tidak dapat ditarik namanya diamagnetik ya. Ada yang tarik lemah, contohnya aluminium, itu namanya paramagnetik. Itu tentang IPA. Ini adalah gambar bentuk magnet Adam. Kemudian apabila sebuah logam didekatkan dengan magnet ya, meskipun sangat jauh tetapi dia masih tertarik karena benda tersebut pasti berada di daerah medan magnet. Ya, medan magnet adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Kita lanjutkan ke IPA ya, IPS ini tentang organisasi ASEAN, yaitu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan ya, tepatnya berdasarkan deklarasi Bangkok. Sekarang anggotanya 10 negara ya. ASEAN didirikan kan itu kan tanggal 8 Agustus tahun 1967 ya. Itu kita ingat. Dan Indonesia termasuk salah satu pemrakarsa atau pendiri ASEAN. Ya. Antara anggota ASEAN itu mempunyai kerjasamanya ini di bidang ekonomi, politik, sosial budaya ya.
macam-macam. Contoh yang di bidang ekonomi ini ada APEC ya. APEC ini contoh ya organisasi kelompok negara ASEAN ya dengan negara se-Asia Pasifik ya. Gitu. Kemudian kalau di bidang olahraga atau sosial budaya ini ada event SEA Games atau olahraga. Ya. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pekan olahraga SEA Games ya. Itu kemudian kita lanjutkan lagi ke SBDP tentang logo ya, tentang reklame serta logo ya. Reklame itu ada ada yang bersifat komersial, ada yang bersifat non komersial. Reklame sudah pernah kita pelajari bahwa ya sebuah gambar atau kata-kata yang menarik untuk menawarkan sesuatu atau mengajak masyarakat. Yang menawarkan produk atau barang atau jasa kepada masyarakat ini contoh reklame komersial. Tetapi kalau yang mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik positif namanya reklame non komersial. Ya, contoh yang termasuk reklame itu banyak sekali, poster ya, ada baliho, ada spanduk, ada pamflet, ada leaflet, ada booklet, ada embalase ya, macam-macam yang termasuk jenis reklame, ada brosur juga ya. Kemudian ya logo ya, logo ini biasanya berupa lambang. Logo adalah gambar atau sketsa atau lambang yang digunakan sebagai identitas atau ciri khas dari sebuah ya organisasi atau perusahaan atau lembaga Untuk membuat reklame harus memperhatikan beberapa hal. Reklame itu harus dibuat semenarik mungkin, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, yang jelas, singkat, tidak bertele-tele ya, sehingga mampu menarik perhatian konsumen ya. Itu untuk reklame ya, dan reklame harus ditempatkan di tempat yang strategis atau tempat yang banyak banyak masyarakat ya, berada di tempat tersebut yang ramai istilahnya ya. Itu penjelasan Pak Eko ya sekilas ya tentang materi dari tema 5 subtema 1. Setelah ini silakan dikerjakan soal dari Pak Eko ya yang sudah yang sudah Pak Eko tulis ya dari penjelasan Pak Eko tadi ya. Terima kasih ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.